malam, nama saya Sari, saya dari Sidoarjo. Saya diperkenalkan korban dengan Pak Frans. Ya waktu itu sih, jujur sebenarnya saya ada masalah cukup banyak ya. Saya juga ada masalah tentang finansial kami, karena dalam waktu dekat saya harus mengeluarkan banyak dana, terutama untuk anak saya yang akan kuliah. Terus yang kedua masuk SMA, dan yang ketiga untuk biaya berobat suami saya. Saya bingung waktu itu, saya harus bagaimana dengan dana sebesar ini nih, saya harus mencari kemana begitu ya. Yang saya andalkan ya saya mengharap sama Tuhan saja gitu ya. Saya berdoa, saya memohon petunjuk Tuhan, kira-kira bisnis apa atau usaha apa yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat untuk mendapatkan dana sebesar itu. Sebelumnya memang saya ada usaha-usaha konvensional, saya punya warung, saya juga punya fotokopi, saya juga pernah bisnis ayam potong, tapi ya semuanya udah gagal gitu ya. Tapi saya nggak pernah merasa harus ini ya, saya bangkit lagi lah, saya akan terus berjuang mencari usaha-usaha juga. MLM juga saya juga pernah ngikutin banyak juga, tapi ya belum maksimal gitu. Nah ini ternyata Tuhan itu menjawab doa saya nggak pakai lama gitu ya. Jadi waktu saya berdoa kira-kira 1 minggu, ada teman baik datang ke rumah dengan istrinya. Nah dia bilang, dia cerita tentang perempuan gitu ya. Ya saya dengarkan aja gitu tentang dia cerita tentang perempuan ini bagus. Ini bukan bisnis abal-abal, ini bukan bisnis bodong, pokoknya ini bagus gitu loh. Karena ada izinnya, ada fondernya juga jelas gitu ya. Jadi menurut yang prospek saya itu bagus, namanya Bapak Ayub waktu itu ya. Nah beliau pulang, malamnya tuh saya berunding dengan suami saya gitu ya. Gimana ya, kira-kira kita mau ambil nggak bisnis ini? Karena memang kami kondisi lagi nggak ada uang. Uang itu kami pegang baik-baik tuh untuk persiapan anak-anak kuliah gitu kan. Jadi saya mau mengeluarkan tuh ya antara tarik ulur gitu kan, ya dan tidak gitu kan. Tapi saya bilang gini, ya siapa tahu ini mungkin peluang ya bagi kita, atau mungkin jawaban dari doa kita. Kenapa kita nggak coba gitu? Siapa tahu ini memang jawaban Tuhan yang diberikan sama kita gitu kan. Akhirnya kita ngambil keputusan itu pertama karena kita yakin yang ngajak kita tuh nggak mungkin bohongin kita gitu. Karena Pak Ayub ini orang yang kita kenal cukup dekat dan baik gitu ya. Jadi saya rasa dia nggak mungkin lah mau ngajak bisa dia nggak benar gitu kan. Dan yang kedua, waktu kita melihat Zoom, kami langsung melihat Pak Putra gitu. Pak Putra ini kan bukan orang biasa-biasa saja gitu ya. Selain kredibilitasnya juga bagus, juga beliau juga pengalamannya banyak dan memang pakarnya di bidangnya begitu. Jadi akhirnya kami gabung gitu kan. Waktu itu kan ada fear of loss ya, 14 hari modal balik gitu. Kami ngejar itu. Kami merasa harus tertantang untuk bisa menyelesaikan 14 hari, kami harus dapat roket gitu kan, supaya bisa penuh roket kami. Tapi ternyata dengan 14 hari itu kami malah nggak dapat gitu, lewat gitu kan. Ya udah kami evaluasi, ini pasti ada yang salah gitu. Kenapa kok kami dalam 14 hari itu nggak dapat member sama sekali gitu ya? Kami evaluasi, oh pasti ini ada yang salah. Akhirnya kami belajar lagi, terus saya ikutin Zoom. Saya goreng tempe itu juga sambil dengerin Pak Putra gitu ya. Jadi di dapur saya kebetulan tembus dengan ruang keluarga, jadi saya goreng tempe sambil dengerin gitu. Itu tiap hari saya lakukan karena jujur otak saya ini nggak masuk gitu loh. Digital asset itu apa, yang dijelasin Pak Putra itu apa, saya nggak masuk gitu. Jadi kayak blank gitu ya. Kalau suami saya mungkin udah paham ya, kalau saya nggak lama gitu untuk memahami ini, lama gitu. Setelah 1 mingguan gitu saya udah mulai berani untuk cerita ke teman-teman, tapi ya agak bonek gitu ya. Trik saya begini, jadi waktu teman-teman yang di atas levelnya di atas saya, misalnya kayak direktur atau GM gitu ya, saya bilang gini, kalau saya yang menjelaskan itu pasti kurang sip lah ya. Yang sip ini kalau pakarnya gitu. Jadi mungkin lebih baik ikut aja Zoom-nya, dengerin, ya nanti terserah responmu bagaimana gitu. Nah puji Tuhan rata-rata teman-teman tuh, saya cuma begitu aja, pokoknya ini informasi bagus, informasi yang terbaru, dan ini harus kamu dengarkan gitu loh. Dan saya nggak mungkin mau kasih kamu informasi yang nggak bagus, apalagi yang menyampaikan ini bukan orang biasa gitu kan. Ini seorang dokter yang kebetulan memang pakarnya di bidang digital marketing ini, saya bilang gitu ya. Teman-teman akhirnya
percaya dan mereka masuk Zoom. Nah rata-rata teman-teman yang gabung ini ada yang di tengah-tengah presentasi Pak Putra ini udah telepon gitu kan, aku gabung deh gitu. Saya tuh sampai ya apa ya, jadi bingung gitu kan, ini kenapa orang-orang itu kok cepat sekali gitu kan. Terus dia bilang malam ini saya mau gabung, ibu tidur jam berapa? Yo aku nggak tidur, aku mulai sampai pagi gitu kan. Pokoknya ini kan kebetulan ada epic promo ya, jadi dia maunya dapat itu malam ini juga. Jadi dia jam 12 malam itu yang Bu Romi dari Jombang itu dia transfer. Jadi saya nggak tidur, saya nungguin sampai nanti jam 12 dia kirim bukti transfer, jam 2 baru kita input. Jadi kita nggak tidur, ada 2 orang waktu itu. Nah itu beberapa kali terjadi dari orang-orang yang kami undang ke Zoom itu seperti itu. Nah saya juga bingung, sampai saya tanya, loh kenapa kok langsung gabung, kok nggak cari-cari informasi dulu? Enggak, ini bagus ini uang gede bukan uang kecil. Begitu, jadi hari demi hari saya mendapatkan income dari korban ini dalam waktu 3 bulan itu udah 2.400 euro. Nah itu sebagian saya cairkan, sebagian saya upgrade itu ke titanium. Karena Pak Hengki yang di Makassar tuh sempat telepon kami, kita nggak cuma harus nabung harus punya aset digital lah seperti itu. Jadi makanya kami naik ke titanium. Tapi puji Tuhan semua yang biaya anak masuk kuliah, masuk SMA, suami saya opname kemarin habis 23 juta semua tercover dari korban. Gitu. Jadi saya yakin bahwa bisnis ini memang bisnis yang luar biasa. Terima kasih.